Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga yang kami siarkan melalui channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah sebelum kita memulaikan tugas tanggung jawab kita di hari ini, Senin tanggal 26 Maret 2023, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita meminta hikmat dan kebijaksanaan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, hingga kita dimampukan untuk melakukan segala tugas aktivitas kita, dan Tuhan memberkati semua pekerjaan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini, oleh karena kami percaya hanya di dalam tuntunan dan penjagaan-Mu, kami boleh melewati malam yang panjang dan menjalani hidup ini di hari yang baru. Dan kami percaya hanya dalam pertolongan Tuhan, kami boleh melakukan segala tugas dan aktivitas kami sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Sebagai orang-orang yang percaya, keluarga Kristen, orang tua, suami, istri, anak-anak, kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Supaya biarlah kiranya firman ini akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami, secara khusus di hari ini, sehingga melalui firman ini kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan membaca 3 ayat dari bacaan minggu berjalan dalam Yohanes pasal 19, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita semua di hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat renungan keluarga yang diberkati. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan kiranya memberkati kita semua dan kita tetap menikmati berkat, kekuatan, dan kesehatan di hari ini. Hari ini 3 ayat dari bagian firman yang tadi saya bacakan akan menuntun, bahkan akan menguatkan kehidupan kita semua untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk tetap terus berpasrah diri, merendahkan diri kita kepada Tuhan, sambil mengakui segala yang kita alami, kita terima, baik kekuatan kesehatan, tapi juga persoalan dan pergumulan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Yohanes 19, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Dan mereka melakukannya, membuat anyaman dalam bentuk mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu. 2 kata kunci, yaitu mahkota duri dan jubah ungu. Mahkota duri adalah lambang dari penderitaan, penghinaan, ecehan, olokan yang dilakukan oleh
orang-orang Yahudi kepada Yesus melalui tentara-tentara Romawi. Mereka menganggap Yesus sebagai musuh besar, penyamun, dan oleh karena itu raja yang sepatutnya memakai mahkota kemuliaan justru digantikan dengan mahkota duri. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka memakaikan jubah ungu. Jubah ungu melambangkan sebuah tanda pertobatan. Yesus dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan karena itu ketika Yesus dipakaikan jubah ungu, itu berarti mereka sekaligus menginginkan Yesus harus mengakui segala kelemahan dan kesalahan, bahkan harus bertobat. Kemudian mereka sambil maju ke depan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar muka Yesus. Sebuah tindakan yang tidak terpuji dengan cara, dengan bentuk yang mereka lakukan kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saudara dan saya. Dan itu semua diterima oleh Yesus dengan penuh ketaatan, tanpa berbantah. Satu kata pun dia tidak pernah menolak apapun yang mereka lakukan kepada dia. Dan oleh karena itu dalam ketaatan yang demikianlah, mahkota duri yang dipandang sebagai penghinaan, ocehan, hinaan dan tuduhan yang tidak beralasan, dirubah oleh Allah menjadi mahkota kemuliaan. Ketika dia menerima dengan kesungguhan hati, dengan ketaatan, maka duri itu dirubah oleh Allah menjadi kemuliaan. Dia menerima semuanya itu dengan penuh sukacita. Dan pada akhirnya dia dianggap sebagai pemenang ketika dia mati dan bangkit. Dan oleh karena itu duri digantikan dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, catatan Alkitab ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, siapapun kita, bahwa sesungguhnya apapun yang akan kita jalani di hari ini, mungkin ada orang yang membenci saudara, tidak menyukai saudara, menghina saudara, karena kelemahan saudara, karena perbuatan saudara. Berlututlah kepada Tuhan dan menyerahkanlah semuanya kepada Tuhan. Mengakuilah segala kelemahanmu dan terbukalah di hadapan Tuhan. Karena untuk apa kita harus mengakui di hadapan manusia bahwa kita adalah orang-orang yang benar, tapi di hadapan Tuhan kita bukan orang yang benar. Kalaupun itu telah saudara lakukan, tetapi toh masih ada orang juga yang tidak menyukai saudara, membenci saudara, maka itu bukan urusan saudara lagi, tapi itu urusan Tuhan dengan mereka. Maka dengan demikianlah saudara menderita untuk sebuah kebenaran. Ingat ketika kita memperjuangkan sesuatu yang benar, tidak perlu kita harus berbantah-bantah. Kita terimalah dengan segala keyakinan. Terpenting bagi kehidupan kita, bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, dalam segala keberadaan, persoalan dan pergumulan. Sebab secepat apapun kejahatan itu berlari, tetapi kebaikan itu pasti akan mengalahkan kejahatan. Seorang ahli kriminologi yang bernama Profesor Saitapi pernah berkata, walaupun kejahatan lari secepat kilat, tetapi kebenaran akan pasti mendahuluinya. Itu pun kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meyakini semuanya itu. Percayalah, hari ini persoalan menanti Anda. Mungkin ada orang yang membenci sementara menanti Anda di tempat pekerjaan Anda, di tempat pergumulan Anda, dimanapun Anda berada.
Jika Anda berhadapan dengan persoalan itu, yakinlah. Hadapi semuanya dengan penuh iman. Hadapi semuanya dengan penuh ketabahan, dengan penuh ketenangan, sambil tetap berdoa. Tuhan menyertai kita sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, betapa hati kami sungguh menikmati sukacita dan syukur ketika firman-Mu menyapa kami dengan penuh harapan dan janji-Mu. Bahwa janji-Mu tidak pernah berubah bagi orang-orang yang percaya dan berharap. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami berjalan di dalam janji Tuhan karena janji-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami hendak memulaikan segala tugas dan tanggung jawab kami melalui bidang dan gumul kami masing-masing. Apa yang telah Tuhan percayakan di atas pundak kami, hendak kami kerjakan. Namun kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut kehendak dan kuasa-Mu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Berikan kami semangat dan sukacita. Berikan kami kesehatan sehingga kami boleh bekerja sebagaimana apa yang patut kami kerjakan dan apa yang patut kami lakukan. Diberkatilah kehidupan keluarga-keluarga kami ya Bapa, suami, istri, anak-anak cucu kami, semua mereka. Mereka yang bergumul untuk berbagai persoalan dan pergumulan. Yang bergumul karena sakit, makan, minum, pakai, tinggal, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di dalam tangan Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan mereka semua. Mereka yang boleh menyaksikan tayangan renungan harian keluarga, apapun persoalan dan pergumulan mereka, Tuhan tolong dan bimbing mereka. Sehingga walaupun berbagai persoalan mereka hadapi, bersama Tuhan mereka boleh mampu menjalaninya. Mereka yang mengucap syukur karena pertambahan usia pribadi dan usia perkawinan. Sukacita mereka kiranya Tuhan lengkapi dengan apa yang mereka alami di hari ini. Sukacita itu kiranya terpancar dalam hidup mereka melalui sikap untuk selalu terus mengucap syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu bagi mereka semua. Kami berdoa untuk Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru dengan segala program-program kerjanya. Tuhan bimbing dan tuntun kami semua, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, Bapak Pendeta Handri Meki dengan Master Teologi, diberkatilah kehidupan pribadi, bahkan bersama keluarga. Program-program pembangunan fisik dan non-fisik. Kami semua sebagai jemaat kiranya diberi kekuatan untuk memberi diri terlibat dalam tanggung jawab pelayanan seperti ini. Tim multimedia yang Tuhan pakai untuk mengerjakan tugas pelayanan ini melalui tayangan-tayangan channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru. Pribadi mereka dengan keluarga, Tuhan tuntun dan bimbing berkati hidup mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan kawali sehingga mereka boleh selamat di tengah-tengah perjalanan maupun di mana saja mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, segenap kehidupan kami, orang-orang tua lanjut usia, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan tuntun dan berkati kehidupan mereka semua. Juga bersama dengan kami dalam tanggung jawab pelayanan di hari ini. Ini kami ya Tuhan, yang mengucap syukur dan menyerahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber pengharapan dan kekuatan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikianlah
renungan harian keluarga yang boleh Bapak Ibu saksikan di hari ini. Kami percaya dan kami yakin sambil berharap kiranya Bapak Ibu senantiasa menikmati berkat Tuhan, kekuatan dan semangat setelah menyaksikan tayangan renungan harian keluarga. Dan agar supaya Bapak Ibu mendapatkan tayangan-tayangan terupdate, terbaru, dan bahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu setiap saat, biarlah kiranya Bapak Ibu dapat subscribe, like, komen, dan berkenan dibagikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.